output dari tujuan Himatif untuk dapat berkolaborasi dengan hima lainnya yang ada di Universitas Komarudin dan di luar universitas itu gimana? Mungkin kita membuat program kerja yang sesuai sama matkul-matkul di kampus. Kesibukan saya selain kuliah yaitu Mungkin berat ya mas, jadi ketua itu. saya dari Himatif sendiri itu masih belum jelas gitu sejarahnya. Selamat datang di podcast Second 20. Di sini kita kembali bersama Ketua Himatif. Apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, nama saya Muhammad Syahrin Nidom. Saya dari Angkatan 2021 Teknik Informatika dan saat ini saya menjabat jadi Ketua Himatif. Kalau boleh tahu ya mas, Ya. Anda ini ketua di angkatan berapa? Di periode yang ke-10. Yang ke-10. Satu periodenya berapa tahun? Suatu periodenya 1 tahun. 1 tahun. Ngomong-ngomong soal Himatif itu apa sih Himatif itu mas? Himatif itu sendiri yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika yang merupakan organisasi berbasis kemahasiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan penalaran ataupun keakademikan yang dimana untuk menemukan soft skill agar kedepannya mahasiswa teknik informatika bisa lebih baik lagi untuk masa depan. Terus pasti kan setiap organisasi kan mempunyai visi misi. Ya. Apa visi misinya mas? Mungkin saya sebutkan visinya dulu. Untuk visinya yaitu mewujudkan organisasi Himatif sebagai organisasi yang aktif, progresif dan inovatif serta sebagai wadah untuk aspirasi mahasiswa teknik informatika sendiri. Dan untuk visinya kan ada beberapa visi ya. Salah satunya yaitu membuat program kerja yang bermanfaat bagi seluruh teknik informatika, dosen maupun masyarakat. Tur terkait misi. Iya. Terus sebagai peminatan anak-anak teknik informatika ini terhadap Himatif itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan manfaat dari masuknya ke Himatif itu apa? Manfaatnya ada banyak sekali ya terkait keorganisasian sendiri ya, yaitu untuk melatih kepemimpinan salah satunya. Dan untuk Himatif tadi kan sesuatu tujuannya yaitu manfaatnya yaitu untuk menemukan skill. Jadi untuk tadi teknik informatika, mahasiswa informatika itu akan mempunyai soft skill sendiri untuk menambah akademikan dan mungkin akan berguna bagi masa depan nanti. Itu apa? Melatih kepemimpinan soft skillnya itu yang harus dilakukan di dalam Himatif itu bagaimana? Mungkin terkait bisa program Kan seperti saya. Gimana? Untuk program kerjanya yaitu kan tidak jauh-jauh sama mata kuliah sendiri ataupun jurusannya yaitu teknik informatika. Mungkin untuk program kerjanya dari Himatif sendiri membuat program kerja yang berhubungan dengan teknik informatika pastinya, yaitu contoh membuat pelatihan untuk internal Hima ataupun untuk seluruh mahasiswa teknik informatika sendiri, yaitu contoh pelatihannya kemarin kan ada program kerja ya. Program kerja yaitu pembelajaran internal yaitu membuat website. Nah di situ kan berguna untuk mahasiswa teknik informatika di kemudian hari. Jadi memudahkan untuk mengerjakan tugas dan mungkin untuk skripsian mungkin bisa untuk membuat website. Bukan tujuan dari
internalnya Himatif sendiri ya. Iya, dan output dari tujuan Himatif untuk dapat berkolaborasi dengan hima lainnya yang ada di Universitas Komarudin dan di luar universitas itu gimana? Masalah kolaborasi itu kan sangat penting. Iya. Karena sebagai manusia kan kita sebagai makhluk sosial juga ya yang membutuhkan satu sama lain. Adanya kolaborasi yaitu untuk meningkatkan program menciptakan untuk output dari Himatif untuk dapat bisa berkolaborasi dengan hima lainnya yang ada di Universitas Komarudin maupun di luar itu, bagaimana cara pengimplementasian tersebut? Untuk kolaborasi itu sangat penting ya. Karena sebagai makhluk kita juga makhluk sosial, yaitu meninggalkan makhluk lainnya. Jadi untuk kolaborasi yaitu mungkin berfungsi sebagai sarana untuk kita lebih solid lagi karena ya maupun bagaimanapun juga kita juga sesama umat ini sama tadi kan untuk tidak membuat solid dan harmonis juga sesuai misi tadi. Barista tepat ya, sesuai visi misi Anda. Ya, bismillah ya. Terus kan apa anggota atau kepengurusan dari Himatif kan semua anak-anak dari hari ini apa angkatan masing-masing itu bukan jelas mempunyai apa matkul atau pembelajaran seni di dalam apa kelasnya, dan apa isi dari apa Himatif itu kan jelas anak-anak yang sudah jelas anak-anak yang kuliah lah, sudah tindakan Himatif untuk dapat menyeimbangkan anak-anak ini dapat apa bisa menyeimbangkan lah antara ke akademiknya sendiri terus ke Himatifnya ya. Itu bagaimana? Nah untuk itu saling berhubungan pasti, karena tujuan dari Himatif sendiri kan menumbuhkan penalaran tadi, menumbuhkan soft skill. Nah di situ kan pasti tidak jauh-jauh sama matkul. Jadi mungkin kita membuat program kerja yang sesuai sama matkul-matkul di kampus. Terus semisal ya Mas, ketika agenda Himatif dengan mata kuliah itu bentrokan, bagaimana? Mungkin itu ada penjadwalan pastinya. Jadi semisal ada bentrokan setiap dari matkul sama Himatif sendiri, mungkin kita jadwal dulu yang prioritasnya yang mana. Maksudnya semisal matkulnya deadline-nya nanti gitu ya, mungkin kita bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan mata kuliah dulu, nanti kalau sudah selesai baru kita bisa berkumpul dan diskusi santai mengenai program kerja ataupun kegiatan Himatif itu sendiri. Terus kepengurusan di dalam Himatif itu apakah hanya satu angkatan atau angkatan lain-lainnya? Untuk yang sesuai di ADRT sendiri itu untuk kepengurusannya yaitu dari angkatan 2021 sama 2022, yaitu dari semester 4 sampai semester 1 ataupun semester 2 itu tadi ya. Kita mengadakan oprek atau open recruitment. Nah, di situ kita akan menyeleksi dari tiap-tiap perorangan itu bagaimana enaknya, dan kalau bisa ya yang berkualitas agar untuk kedepannya bisa berjalan dengan baik dan lancar Himatif sendiri. Dan dengan adanya pengurusan yang berbeda angkatan ya Mas. Iya. Nanti yang awal itu butuh adaptasi Iya. agar dapat Chemistry itu tadi ya sedikit. menumbuhkan chemistry-nya itu bagaimana? Oke, dari Himatif sendiri untuk menumbuhkan kedekatan itu tadi itu dengan cara membuat program-program rutinan ataupun program-program sosial yang dimana
program kita berfungsi untuk mendekatkan dari dua angkatan tadi agar ceritanya pendekatan emosional dan chemistry, karena tahu betul adaptasi atau untuk menemukan chemistry itu sebilang iya sedikit sulit sih, dan sudah banyak kan di organisasi seperti ini. iya ya. Kemarin sih ada itu program kerja rutinan, yaitu pembelajaran internal lah. Nah di situ tercakup berapa angkatan. Nah dari situ kan nanti ada tanya jawab juga dari beberapa angkatan tadi, dan itu kan berguna untuk mendekatkan angkatannya. Berarti adanya pelatihan ini seperti dapatnya banyak. Iya, dapat alhamdulillah lah. Juga Berguna lah. menunjukkan skillnya. Ya, skill juga solid juga score. Jadi alhamdulillah lah untuk itu, semoga lanjut juga untuk belajarnya dengan Kesibukan Anda sendiri selain di kuliah atau himatif itu apa? Luar Indo? kesibukan saya selain kuliah yaitu mungkin kerja ya, sekarang Kerja. iya kerja jaga warung lah pelan-pelan santai gitu, buat santai aja lah. Hebat ya. Bismillah kan Mungkin berat ya mas, jadi ketua itu. dan namanya gimana ya, namanya jadi pemimpin pasti berat. Tinggal bagaimana cara kita untuk memanage waktu tadi. Nah, kan tadi kan saya ada jaga warung juga kan. Jadi saya sementara untuk penjadwalan itu sendiri untuk pagi-paginya saya buat istirahat, soalnya jaga warung malam. Jadi saya istirahat, nanti kuliah kan sore. Mungkin itu bisa dibuat fokus di kegiatan kampus, organisasi. Kalau sudah nanti langsung lanjut jaga warung malam. Padat ya jadwalan. Yes. Mumpung masih muda kan. Iya. Ingin senang. Iya. Itu mas. Kan selain di dalam organisasi atau himpunan, selain sulitnya adaptasi, dapat saling solid itu kan gak bisa dibilang sulit. Iya. Dan ada lagi kesulitan yang ditemukan di dalam organisasi. Dan ada lagi terdapat kesulitan di dalam organisasi itu masalah SD mas. Oh iya. Kan sekarang kan banyak anak-anak yang minatnya yang kurang di dalam organisasi atau himpunan. Mungkin dari Anda bisa menyampaikan manfaat atau outputnya dari masuk ke organisasi atau teman. Tentunya Himatif ini apa? Untuk manfaatnya sendiri kita mungkin bisa di keorganisasian mungkin manfaatnya ya menambah pengalaman. Salah satunya menambah pengalaman, menambah wawasan juga. Dan situ kan ada rapat-rapat ya. Nah, di situ itu bisa mengasah skill kepemimpinan juga, yaitu untuk rapat jadi Public bisa melihat public speaking juga. melancarkan public speaking, belajar tadi. Saya sendiri juga dulu gak bisa apa-apa ya, soalnya dari sekolah saya gak pernah ikut organisasi. Dan alhamdulillah di kuliah ini aku ikut organisasi. Itu ada beberapa diri saya yang berubah, yaitu terkait waktu juga lebih produktif, terkait wawasan juga alhamdulillah sedikit-sedikit bisa bertambah. Intinya bisa merubah keadaan kita yang sebelumnya gitu-gitu aja jadi lebih baik lagi. Jadi sangatlah penting dan sangat saya sarankan untuk ikut organisasi untuk menambah waktu, karena tidak kura-kura namanya. Kura-kura juga ya harusnya ini relasi. Ya
Mungkin kontribusi dari Himatik untuk kampus itu apa? Oh, untuk kontribusinya sih mungkin dengan mengikuti lomba ya. Kemudian di tingkat kampus itu ada namanya Gemastik. Gemastik itu lomba yang Gemastik itu lomba yang ranahnya informatika. Jadi di dalam lomba itu ada beberapa lomba yang sesuai sama jurusan. Ada kayak programming, ada game development, gitu. Setelah itu mungkin kontribusi dari Himatik yaitu mengikuti lomba itu. Nah dari situ kan dari kampus Kuki itu kan, dari kampus Kuki mengikuti lomba nasional, tingkat nasional ataupun tingkat kabupaten. Jadi namanya namanya kelihatan lah kalau ada UKI di Indonesia ini. Anda sendiri apakah sudah itu mengikuti apa tadi Gemastik? Untuk sekarang sih belum, kebetulan saya rasa saya masih kurang lah terkait kategori lombanya. Mungkin untuk kedepannya saya akan ikut. Banyak yang kepingin juga ikut lomba-lomba. Dengan jadwal padat yang Anda lakukan setiap hari kan dia rasa lelah gitu ya. Iya. Nah, dengan masalah tersebut kadang itu mengurangi semangat kita untuk dapat apa yang sudah menjadi istirahat lah ya. Tanggung jawab kita. Kalau boleh tahu ya Mas, berarti Anda ini kalau menjabat sebagai ketua Himatik itu apakah masih lama atau enggak? Untuk waktunya sampai Desemberan lah. Desember. Ya, itu hanya beberapa bulan lagi. Langgur sampai Januarian. Langkah besar Anda atau program besar Anda untuk dapat dikenal di Himatik ini apa? Membuat kegiatan apa atau apa? Saya kemarin tuh menanyakan tentang sejarah. Iya. Oh, berarti dari Himatik sendiri itu masih belum jelas gitu sejarahnya. Tapi hari edit. Saya kemarin tanya-tanya di kakak-kakak tingkat itu, ya itu nggak ada yang tahu sejarahnya, Mas. Mungkin di periode-periode yang awal-awal gitu mungkin kurang penyampaiannya terkait sejarahnya. Lah jadi mungkin saya ingin sekali akan membutuhkan sejarah itu sendiri sebagai sukses. Ada kendalanya? Untuk kendalanya sih mungkin di kakak-kakaknya sih, soalnya banyak kakak tingkat yang awal-awal dulu itu sudah sibuk sekarang. Jadi untuk dihubungi itu sangat sulit. Iya. Nah, saya prioritasnya sudah bekerja gitu. Jadi untuk selesai bekerja ya saya rasa istirahat itu gitu. Jadi untuk menemuinya sedikit sulit. Ini tetap saya usahakan ya ke depannya. Oke Mas, dengan malam mungkin mungkin satu dari saya ini bagaimana motivasi Anda terhadap pemirsa dapat bisa semangat lagi dalam menjalankan kuliahnya yang di situ juga masuk ke dalam himpunan mahasiswa teknik informatika. Itu motivasinya itu mungkin mari kita memikirkan masa depan lah, yaitu jangan berdiam-diam saja di rumah, jangan kuliah pulang gitu ya. Kita harus mengasah diri kita agar lebih baik lagi, sehingga untuk kedepannya kita tidak bingung. Maksudnya tidak bingung itu kita ini mau apa gitu ya, kita ini bagaimana. Kalau kita gak mencari kan
kalau kita nggak mencari kan susah sih untuk kedepannya. Iya. Dari itu mungkin harapan saya juga ya, semoga untuk teman-teman bisa semangat melakukan kegiatan perkuliahan ataupun kegiatan organisasian. Soalnya penting, sangat penting buat pengalaman juga nanti untuk kedepannya agar bisa mudah lah untuk mencari pekerjaan ataupun untuk hidup di zaman sekarang. Sekian, terima kasih Mas. Siap. Merepotkan. Tak apa-apa, saya suka free kok, sadaran. Sekian podcast dari kami, dan sampai jumpa kembali.